Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arbaatun empat, homsatun lima, sitatun enam, sabaatun tujuh, samaniatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan anak sekalian. Sabahul khair. Selamat pagi nak. Kaifa halikum al-yawm? Masya Allah antum bi khair. Kalian semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan saya Pak Puji Hartono SPDI dari SD Muhammadiyah 1 Samarinda. Kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama nak, sebagai bentuk daripada ikhtiar maksimal kita untuk mencintai bahasa Arab. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita belajar demi keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yuk kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan anak sekalian, pada pertemuan kali ini, pada video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan memberikan kepada kalian simulasi. Simulasi bagaimana cara menghadapi dan mengerjakan serta menjawab soal-soal yang akan Pak Guru berikan pada penilaian akhir semester ganjil, khususnya pelajaran bahasa Arab. Bagi kalian nih, yang anak soleh dan solehah dari tim kelas 2. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang bagaimana serta trik-trik gimana sih cara mengerjakan bahasa Arab dalam bentuk soal-soal yang berbeda-beda. Insya Allah pada penilaian akhir semester ganjil nanti, Pak Guru akan mencoba memberikan kalian challenge dan tantangan nih, berupa soal yang jumlahnya sekitar kurang lebih 20 soal. Nah, 20 soal ini akan Pak Guru angkat dari 2 tema, yaitu tema dengan judul angka 1 sampai angka 10 dalam hal penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita akan belajar tentang tema penjumlahan dan pengurangan menggunakan angka 1 sampai angka 10 dalam bahasa Arab. Itu yang pertama. Dan tema yang kedua, kita akan membahas serta belajar dan menjawab soal-soal tentang judul materi 12 nama benda yang ada di dalam kelas. Anak-anak sekalian pastinya sudah hafal? Sudah tahu dan sudah paham? Alhamdulillah. Maka kali ini kita akan coba mengetes dan merelaksasi apakah kalian sudah benar-benar menguasainya atau tidak dengan menyimak video pembelajaran ini. Oke? Berikut ini adalah simulasinya. Jadi sayang, nanti Pak Guru akan memberikan kalian 20 soal pertanyaan nih. Nah, dalam 20 soal tersebut bentuk soalnya beda-beda. Ada 3 macam bentuk soal. Tapi Pak Guru sederhanakan menjadi 2 bentuk soal ya. 2 bentuk soal. Bentuk soalnya adalah ada yang isian, ada yang dalam bentuk soal pilihan ganda. Nah, dalam bentuk isian di sana Pak Guru akan memberikan titik-titik di akhir pertanyaannya. Nah, maka misi kalian dan tugas kalian adalah menjawab dan menuliskan jawabannya pada titik-titiknya. Begitu pula dengan soal yang bentuknya pilihan ganda. Untuk pilihan ganda, di akhir soalnya juga ada titik-titiknya. Dan nilai lebihnya ada pilihan jawaban di bawahnya. Sebagaimana biasa yang sudah Pak Guru tekankan kepada kalian dan udah Pak Guru ajarin kepada kalian, bahwasanya manakala bertemu dengan soal dari Pak Puji Hartono dalam bentuk pilihan ganda, maka cara menjawabnya jangan lupa ya sayang, 2 kali. Disilang pilihan jawaban yang kalian pilih, lalu setelah disilang, lalu kalian tulis kembali kata atau penjawaban dari yang kalian pilih tadi di titik-titik pertanyaannya. Oke? Iya, oke, baik. Langsung saja kita mulai. Contoh daripada soal dalam bentuk isian dulu atau pilihan ganda ya. Kita coba mulai dari isian ya. Misalnya nih, soal yang pertama dalam bentuk soal isian. Perbedaan antara, siap-siap. Perbedaan antara arti dari kata kitabun dan kurrasatun. Nah, yuk. Perbedaan arti dari kata kitabun dan kurrasatun adalah kitabun artinya buku paket, sedangkan kurrasatun artinya adalah titik-titik-titik. Nah, yuk. Apa ya? Apakah buku gambar atau buku bacaan
atau buku paket, atau apa? Nah, kalian ingat-ingat kembali. Kitabun dan kurosatun. Kalau kitabun tadi adalah buku paket, berarti kurosatun adalah alhamdulillah. Sebagaimana yang sudah Pak Guru berikan contoh ataupun ciri-cirinya, bahwasanya kurosatun adalah alat tulis yang kita gunakan sebagai media untuk mencatat dan menulis pelajaran, yang mana dia terdiri dari kumpulan kirtosun. Nah, apa ya? Oh, alah, ternyata buku tulis. Maka kata buku tulis kalian isi dan kalian tulis di titik-titiknya. Buku tulis. Seperti itu ya. Oke, cakep. Pertanyaan yang kedua. Hasil dari samaniyatun dikurangi samaniyatun adalah titik-titik-titik. Ayo, harus dipahami di sini, dikurangi loh ya. Hasil daripada samaniyatun dikurangi samaniyatun adalah titik-titik-titik. Ingat, pertanyaannya dikurangi ya. Samaniyatun. Samaniyatun itu berapa ya? Kalau lupa dan ragu-ragu, dihafalkan pakai lagu lebih mudah ya. Wahidun satu, isnani dua, salah satun tiga, arbaatun empat, omsatun lima, sitatun enam, sabaatun tujuh, samaniyatun delapan. Dapat samaniyatun nantinya 8. Tadi soalnya samaniyatun dikurangi samaniyatun, berarti 8 dikurangi 8. Ayo, berapa tuh 8 dikurangi 8? Pak Guru punya 8 permen. Terus Pak Guru berikan kepada 8 orang. Habis dong artinya. Ya, gak ada sisanya ya. Iya, contohnya lagi, misalnya Pak Guru punya 8 telur. Pecah semua telurnya, pecah 8. Berarti sisanya apa? Tidak ada. Berarti 8 dikurangi 8, samaniyatun dikurangi samaniyatun, sama dengan 0. Nah, sekarang masalahnya, kalau pertanyaannya menggunakan bahasa Arab, samaniyatun dikurangi samaniyatun, maka hasilnya adalah titik-titik-titik. Jangan dijawab 0, tapi jawabnya pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya 0 adalah, ayo apa? Benar, sifratun. Sifratun artinya 0. Maka kalian tulis kata sifratun di dalam atau di titik-titiknya. Oke, bisa? Cakep. Ingat, cara menjawab soal isian adalah menuliskan jawabannya di titik-titiknya. Pertanyaan yang ketiga nih, contohnya misalnya kita dapat membuat sebuah garis menjadi lebih rapi dan lebih lurus itu menggunakan titik-titik-titik-titik-titik. Ayo, kira-kira apa ya? Benar, penggaris. Tapi karena ini adalah pelajarannya bahasa Arab, maka kalian menjawabnya menggunakan bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya penggaris? Iya, saya tahu. Apa bahasa Arabnya? Benar, mistoratun. Maka kata mistoratun tadi kalian tulis di titik-titiknya. Gak usah khawatir, tidak perlu menjawabnya dengan tulisan huruf hijaiyah mistoratun, mim, sin, to, ro, dan tak marbutoh. Kalian cukup menuliskannya dalam bentuk bacaan Latinnya saja. Mistoratun, M-I-S-T-H-O-R-T-O-U-N, mistoratun. Nah, seperti itu. Gimana? Mudah? Mudah, alhamdulillah. Tapi bagi yang bisa, bagi yang jago, bagi yang ingin menuliskan dalam bentuk tulisan huruf hijaiyah, tidak masalah, tidak apa-apa. Justru Pak Guru bersyukur karena kalian punya ikhtiar maksimal menjawabnya dengan sesuatu yang berbeda, dan itu di atas rata-rata teman kalian yang Pak Guru harapkan. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, selanjutnya contoh pertanyaan yang keempat. Misalnya ada pertanyaan dalam bentuk bahasa Indonesia. Ada sebuah operasi hitung dalam bentuk penjumlahan. Misalnya gini, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, jika kita rubah dalam bentuk bahasa Arab, maka bentuknya adalah berapa tadi? 3 ditambah 4 sama dengan 7. Maka kalau kita rubah dalam bentuk bahasa Arab, 3. 3 itu bahasa Arabnya apa nak? Wahidun satu, isnani dua, salah satun 3. Berarti salah satun. Maka kalian tulis salah satun, baru ditambah 4. 4 bahasa Arabnya apa? Wahidun satu, isnani dua, salah satun 3, arbaatun 4. 4 itu arbaatun. Berarti salah satun ditambah arbaatun sama dengan 7. 7 bahasa Arabnya apa? Masih ingat? Wahidun satu, isnani dua, salah satun 3, arbaatun 4.
khamsatun lima, sitatun enam, sab'atun tujuh, sab'atun. Maka tinggal ditulis salasatun ditambah arba'atun sama dengan sab'atun. Nah, jadi kalian tulis di titik-titiknya. Oke, seperti itu ya sayang ya. Oke, pinter. Lalu contoh terakhir tentang soal bentuk isian nih. Misalnya ya, kita menghapus sebuah kesalahan ataupun tulisan di papan tulis itu menggunakan tollasatun. Tollasatun. Nah, masalahnya arti dari kata tollasatun adalah titik. Kan ketahuan ya dari ciri-cirinya. Kita menghapus kesalahan di papan tulis menggunakan tollasatun. Tollasatun artinya adalah pasti artinya penghapus. Tapi penghapusnya penghapus apa nih? Harus jelas ya sayang ya. Penghapus papan tulis. Maka tinggal ditulis penghapus papan tulis. Ingat, harus lengkap. Karena penghapus itu ada dua. Ada penghapus buku tulis atau penghapus pensil. Dan ada juga penghapus papan tulis. Kalau penghapus pensil bahasa Arabnya mimhatun. Sedangkan penghapus papan tulis bahasa Arabnya tollasatun. Jadi berbeda ya dua penghapus ini. Mimhatun dengan tollasatun. Jadi yang kalian tulis adalah tollasatun artinya adalah penghapus papan tulis. Maka ditulis penghapus papan tulis seperti itu. Oke? Gimana? Bisa? Bisa. Oke, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Ayo, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya nih. Misalnya ada soal yang berbunyi 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, jika kita rubah dalam bentuk bahasa Arab, maka bahasa Arabnya adalah bla 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 bla. Apa kira-kira tuh? 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 10 bahasa Arabnya asyaratun. Jadi tinggal ditulis asyaratun dikurangi 8 bahasa Arabnya samaniyatun. Asyaratun dikurangi samaniyatun sama dengan 2 bahasa Arabnya apa nak? Ithnani. Maka tinggal ditulis asyaratun dikurangi samaniyatun sama dengan ithnani. Oke, seperti itu ya. Oke, cakep. Selanjutnya, kita menata dan menyimpan alat tulis kita di dalam miqlamatun. Arti dari kata miqlamatun artinya adalah, ayo mudah banget ya. Kita menyimpan dan membawa alat tulis kita di dalam miqlamatun. Miqlamatun artinya adalah titik. Ayo, apa tuh? Mudah banget. Dari ciri-cirinya udah ketahuan. Menyimpan dan membawa alat tulis ke sekolah. Alat tulis di sini seperti pensil, penghapus, penggaris yang sifatnya kecil. Berarti di dalam sebuah kotak. Kotak apa tadi? Kotak pensil, benar, atau pensil case. Maka kalian tinggal menuliskan kotak pensil. Oke, cakep. Selanjutnya, misalnya ada soal lagi nih. Misalnya bentuknya gini ya. Sab'atun ditambah isnani. Sab'atun ditambah ithnani sama dengan tis'atun. Sab'atun ditambah isnani sama dengan tis'atun. Jika kita rubah dalam bentuk Indonesia, dalam bentuk bahasa Indonesia, maka artinya adalah atau ditulis menjadi titik. Ayo, berapa tadi? Sab'atun. Sab'atun itu berapa? Wahidun 1, isnani 2, salah satu 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sitatun 6, sab'atun 7. Sab'atun berarti 7. Ingat-ingat. So, sab'atun itu 7. Maka 7 ditambah isnani. Isnani itu berapa ya? Kalau lupa dan ragu-ragu, gak usah lama-lama ragunya. Langsung dinyanyikan lagunya. Wahidun 1, isnani 2. Isnani 2. Berarti 7 ditambah 2 sama dengan tis'atun. Berapa itu tis'atun ini? Nyanyikan lagunya. Gak usah lama-lama nungguin. Apa ya? Nyanyikan langsung. Wahidun 1, isnani 2, salah satu 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sitatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9. Maka tinggal ditulis
Sab'atun ditambah isnani sama dengan tis'atun. Oke? Sab'atun ditambah isnani sama dengan tis'atun. Seperti itu. Oke. Contoh yang selanjutnya nih. Misalnya apa ya? Ini dia. Alat tulis yang bertinta yang kita gunakan untuk menulis di atas buku tulis adalah qalamun. Alat tulis yang kita gunakan untuk mencatat di buku tulis dan dia bertinta adalah qalamun. Arti dari kata qalamun adalah, mudah banget ya. Iya, mudah banget. Ketahuan dari ciri-cirinya ya. Pensil atau pulpen. Ayo, bertinta. Berarti nggak mungkin dong pensil. Berarti pulpen. Maka tinggal ditulis pulpen. Seperti itu. Mudah ya? Mudah dong. Barang siapa yang rajin belajar, tetap semangat dan selalu tekun dan giat, maka insya Allah dia akan bisa menjawab soal-soal dari Pak Guru. Apalagi sudah bisa menghafalkan lagunya ya. Selanjutnya yang terakhir nih, misalnya contoh soal tentang isian ya. Misalnya bentuk soalnya gimana ya? Misalnya tentang angka-angka lagi deh. Misalnya asyaratun dikurangi thamaniyatun. Asyaratun dikurangi thamaniyatun sama dengan isnani. Asyaratun dikurangi samaniyatun sama dengan isnani. Jika dirubah dalam bentuk bahasa Indonesia, maka menjadi titik-titik-titik. Asyaratun. Asyaratun tadi berapa? 10. Benar. Asyaratun 10. Masa sih 10? 10 apa 8? Ayo. 10 apa 8? Untuk supaya kita tidak ragu-ragu, nyanyikan lagunya. Waidun 1, isnani 2, salah satun 3, arbaatun 4, omsatun 5, sitatun 6, sabatun 7, samanitun 8, tisatun 9, asyaratun 10. Maka 10 dikurangi samaniyatun. Berapa itu samaniyatun? 6 apa 8? 8 apa 7? 8 apa 9? Daripada ragu-ragu, nyanyikan lagi lagunya. Waidun 1, isnani 2, salah satun 3, arbaatun 4, omsatun 5, sitatun 6, sabatun 7, samaniyatun 8. Maka berarti artinya 10 dikurangi 8 sama dengan isnani. Berapa itu isnani? Mudah banget. Berapa? 2. Berarti 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Seperti itu jawabannya. Gimana anak sekalian? Bisa ya? Jadi ketika menghadapi soal penilaian akhir semester ganjil untuk bahasa Arab dari Pak Guru, ketika menemui soal dalam bentuk isian, maka kalian tinggal mengisi dan menuliskan jawabannya di titik-titiknya. Jangan lupa, ketika soalnya berbahasa Arab, maka jawabannya juga disesuaikan dengan bahasa Arab. Ketika pertanyaannya tentang bahasa Indonesia, maka jawabnya tentang bahasa Indonesianya juga. Oke? Siap. Oke, lanjutnya. Tepuk anak soleh. Gimana lagunya? Tepuk anak soleh. Saya anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yeay. Masya Allah, alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya lagi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, neneknya bernama Fatimah binti Amru. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya adalah simulasi dalam bentuk soal-soal pilihan ganda. Nah, untuk pilihan ganda, sebagaimana yang sudah Pak Guru biasakan di kelas, khusus pertanyaan dari Pak Guru, cara menjawab pilihan ganda dalam bentuk soal pilihan ganda itu 2 kali. Disilang, dipilih jawabannya dengan cara menyilangnya. Lalu setelah disilang, jangan lupa, wajib dan harus sifatnya untuk ditulis lagi di titik-titiknya. Jangan lupa ya. Khusus untuk penilaian bahasa Arab dari Pak Guru menekankan cara menjawab soal pilihan gandanya 2 kali. Disilang pilihan jawabannya setelah dipilih mana yang benar, lalu kemudian ditulis kembali di titik-titiknya. Sifatnya wajib dan harus ini ya. Ini Pak Guru lakukan semata-mata agar kalian lebih teliti dan tidak terburu-buru. Karena banyak kejadian, banyak pengalaman yang kita alami bersama di kelas, ternyata banyak teman-teman kalian yang banyak tergoda, pingin cepat-cepat selesai, akhirnya tidak teliti.
tidak mau memeriksanya kembali, dan langsung dikumpul. Akhirnya jawabannya salah. Yang dipilih apa, yang disilang apa, yang dijawab apa, yang dimaksud apa, beda-beda. Jadi untuk lebih meyakinkan dan melatih kalian tetap fokus dan konsentrasi cara menjawabnya, maka harus 2 kali disilang dan ditulis lagi di titik-titiknya. Jangan lupa ya. Oke. Baik, selanjutnya adalah simulasi cara menjawab soal-soal dalam bentuk misalnya pilihan gandanya. Misalnya ada soal seperti ini nih. Kita mencatat dan menulis pelajaran dari guru di dalam titik-titik-titik. Kita mencatat dan menulis pelajaran dari guru di dalam titik-titik-titik. Misalnya ada pilihan jawaban gini. A. Kurrasatun. B. Mahfazatun. C. Mibrotun. Kurrasatun, mahfazatun, apa mibrotun? Mibrotun bukan. Apa tuh mibrotun? Pensil case. Apa? Bukan. Mibrotun itu artinya peraut, sharpener. Sedangkan mahfazatun kayaknya bukan. Apa itu mahfazatun? Bag. Bag itu apa nak? Tas. Gak mungkin dong mahfazatun sama mibrotun. Berarti jawabannya adalah kurrasatun. Apa itu kurrasatun? Writing book. Apa itu writing book? Buku tulis. Maka berarti kalian silang di kurrasatunnya. Silang kurrasatunnya. Pastikan itu jawabannya yang paling benar, yang paling tepat. Setelah yakin dan udah disilang, maka kalian tulis kata-kata yang kalian pilih tadi. Apa tadi yang dipilih? Kurrasatun. Maka tinggal ditulis kurrasatun. Tidak usah khawatir, tidak perlu menuliskan bahasa Arab dengan huruf hijaiyahnya. Cukup menuliskan bacaan bahasa Arabnya dalam tulisan Latinnya. Misalnya misalnya kurrasatun. Maka tinggal ditulis Kurrosatun. Kurrosatun. Kurrosatun gitu ya. Oke, cakep. Disilang dan ditulis. Selanjutnya yang kedua, misalnya ada soal bentuknya gini nih. Hasil dari sifrotun ditambah sittatun. Sifrotun ditambah sittatun adalah titik-titik-titik. Nah, kalian diminta untuk menghitung nih. Dan pastikan ini ditambah apa dikurang. Diperhatikan baik-baik soalnya. Sifrotun ditambah sittatun. Ingat ditambah loh ya. Nah, sebelum mengerjakan dicari tahu dulu artinya. Sifrotun itu berapa ya? 1 apa 0? 0 apa 1? 1 kan kita tahu wahidun. Berarti sifrotun artinya adalah 0. 0 ditambah sittatun. Berapa itu sittatun? Sittatun itu 9 apa 6 ya? 6 apa 9? Kalau 9 kan tis'atun. Berarti kalau soalnya sittatun artinya adalah 6. Berarti 0 ditambah 6 sama dengan berapa tuh? 0 ditambah 6 sama dengan 6. Tetap 6. Lalu kemudian ada pilihan jawaban nih yang Pak Guru sediakan. Misalnya adalah A. Arba'atun, B. Khomsatun, C. Sittatun. A. Arba'atun 4, B. Khomsatun 5, C. Sittatun 6. Berarti sittatun jawabannya. Cara menjawabnya, disilang dulu pilihan jawabannya sittatun. Jangan terburu-buru, oke? Disilang sittatunnya, lalu kemudian ditulis kembali kata-kata sittatun di titik-titiknya. Tulis sittatun, oke? Tidak perlu khawatir nuliskan huruf hijaiyahnya. Kalau tidak bisa, cukup menuliskan tulisan bacaan Latinnya saja. Sittatun, S-I-T tanda petik T-A-T-U-N. Sittatun, oke? Bisa ya? Bisa. Ingat, jawabnya harus 2 kali. Oke. Selanjutnya lagi, misalnya ada pertanyaan lagi tentang apa ya? Arti dari kata mahfazatun dan hakibatun adalah titik-titik-titik. Ingat, ini ada 2 di situ bendanya ya. Arti dari kata mahfazatun dan hakibatun adalah titik-titik-titik. Kita tahu bahwasanya mahfazatun itu artinya tas. Terus hakibatun juga artinya tas. Maka menulisnya cukup 1 kali aja. Kalau memang benar-benar bahasa Arabnya memang ada 2 dan artinya sama, semakna yang artinya sama, maka tinggal menulis tas. Oke, gitu ya. Tinggal dicari. Misalnya ada pilihan jawaban A. meja, B. kursi, C. tas. Berarti pastinya adalah tas. Tas bahasa Arabnya mahfazatun dan hakibatun. Maka tinggal disilang tasnya tadi. Disilang. Setelah disilang ditulis lagi di titik-titiknya. Tas. Oke? Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Oke. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi simulasi singkat tentang apa yang akan kita lakukan dan bagaimana cara kita menjawab pada ulangan penilaian akhir semester ganjil bahasa Arab khususnya untuk kelas 2.
Pak Guru berharap dan memohon kepada kalian semuanya agar kalian dapat belajar lebih tekun lagi, lebih rajin lagi, lebih semangat lagi, sehingga ikhtiar maksimal kalian mendapat keberkahan dari Allah dan dimudahkan oleh Allah ketika menjawab ulangan tersebut. Nah, anak-anak sekalian, Pak Guru berharap Pak Guru berharap kepada kalian jangan lupa untuk terus menyimak pembelajaran Pak Guru, berlatih di rumah. Oh iya, satu lagi. Pak Guru ada menyertakan pula sebuah link tentang bahan belajar buat kalian di rumah yang mana kalian bisa kerjakan. Link tersebut berisi 40 soal, gambaran, rangkuman daripada 2 materi yang mungkin bisa memperkuat persiapan kalian untuk menghadapi penilaian akhir semester. Di dalam link tersebut, Pak Guru sudah selipkan berbagai macam gambar yang menarik dan lucu serta menggugah kalian untuk lebih semangat mengerjakannya. Pak Guru beri tantangan dan challenge buat kalian untuk dapat mengerjakannya minimal paling sedikit 2 kali. Dan challenge-nya adalah maksimalkan ikhtiar kalian, berusahalah kalian untuk dapat mendapatkan skor yang sempurna, yaitu skornya 200. Karena soalnya 40 soal, maka Pak Guru berikan poinnya, skornya total akhir kalau benar semuanya 200. Ayo, siapa dari kalian yang bisa menjawab tantangan Pak Guru, bisa memperoleh nilai 200, maka insya Allah itu menandakan dan memastikan kalian insya Allah atas izin Allah sudah siap untuk mengerjakan dan menghadapi ulangan penilaian akhir semester ganjil Bahasa Arab kelas 2. Oh ya sayang, jangan lupa insya Allah ulangan penilaian akhir semester ganjil untuk Bahasa Arab kelas 2 itu dijadwalkan pada hari Senin. Pada hari pertama minggu kita menghadapi ulangan sumatif. Pada hari pertama di hari Senin, untuk mata pelajaran Bahasa Arab menempati urutan jam pelajaran yang kedua. Jadi ketika ulangan Bahasa Arab nanti insya Allah di awal ya, di awal pertemuan yaitu hari Senin setelah pelajaran Al-Islam, yaitu menempati urutan kedua. Insya Allah pada pukul 8.30 sampai 9.30. Nah, sebelum itu kalian harus mempersiapkan dirinya dimulai dari sekarang-sekarang nih. Silakan berlatih menjawab soal-soal Pak Guru di link tersebut, link tryout Bahasa Arab kelas 2. Kalian maksimalkan ikhtiar kalian, gunakan handphone ayah dan bunda, pinjam handphone keluarga, kerjakan berkali-kali. Usahakan poin skor akhirnya 200, karena insya Allah dengan mengerjakannya berkali-kali kalian akan terbiasa dengan melihat pola bentuk soal daripada Pak Guru yang Pak Guru inginkan. Oke, siap anak sekalian, tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa berdoa selalu kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ikhtiar maksimal kalian, memberikan kemudahan kelancaran dalam menjawab ulangan esok hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak sekalian yang telah like, mensubscribe dan memberikan komentar-komentar positif terhadap channel YouTube-nya Pak Guru. Pak Guru berharap Pak Guru bisa semakin istiqomah dan tetap selalu bisa berkreativitas untuk memberikan video-video edukatif nih, video-video pembelajaran yang mudah-mudahan dapat memotivasi kalian seluruh anak-anak muslim di Indonesia maupun di luar negeri dalam mencintai dan belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ayah dan bunda sekalian atas bimbingannya dan doanya kepada Ananda sekalian, sehingga akhirnya memudahkan dan memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa bagi Ananda untuk belajar mata pelajaran yang saya ampu, yaitu bahasa Arab. Syukran kasiran, jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih Ananda sekalian. Ilaliko, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko, sampai berjumpa.